Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah komunikasi bencana. Tema kita hari ini adalah peran media dan jurnalis dalam peliputan kebencanaan. Jadi kita akan spesifik membicarakan media dan jurnalis. Mengapa kita perlu mempelajari media dan jurnalis ya? Jurnalistik itu apanya ya? Ilmunya ya, tapi jurnalis itu apa namanya? Orangnya. Nah, bencana ini disebut juga sebagai peristiwa media. Disaster is a media event. Jadi kenapa demikian? Karena media ini berperan menyebarkan informasi tentang bencana yang terjadi. Dia bukan hanya menyebarkan informasi, tapi dia juga ketika media mampu atau secara aktif memberikan informasi tentang misalnya mitigasi, membuat masyarakat sadar bahwa wilayahnya itu wilayah tempat tinggalnya itu punya potensi-potensi bencana. Kalau kita di Indonesia yang pasti selain Kalimantan dan Papua itu potensi bencananya adalah gempa. Apakah kita sadar? Gitu. Sering sekali kita tidak memahami bahwa kita itu ancaman gempa itu selalu ada karena kita nggak pernah melihat, nggak tahu, media nggak pernah memberitakan atau jarang sekali memberitakan atau menyampaikan bahwa mengapa ada potensi gempa di Indonesia, ada berapa patahan, ada berapa sesar di Indonesia. Nah, pernah dengar istilah patahan nggak? Mahasiswa. Nah, ini patahan, sesar itu ada banyak sekali. Kita berada di antara lempeng Asia dan Australia, dan itu sangat berpotensi terjadi gempa. Jadi hanya 2 pulau di Indonesia yang aman dari yang namanya gempa dan yang aman dari gempa, yaitu Kalimantan dan Papua. Tapi dilihat sendiri ya, Kalimantan sudah berbulan-bulan kena banjir. Jadi tidak ada yang aman dari bencana alam ya, atau bencana non alam seperti banjir yang ada di Kalimantan. Nah, jadi media itu bukan hanya menyampaikan informasi kebencanaan, tetapi ketika dia fokus terhadap upaya mitigasi misalnya, media mampu membentuk masyarakat. Apakah masyarakatnya yang gagap bencana atau tangguh bencana? Kalau medianya fokus terhadap mitigasi bencana, begitu ya, kesiapsiagaan bencana, ngasih tahu nih, ini sudah musim penghujan, berhati-hati ya, misalnya dalam hal berkendaraan misalnya, karena ada beberapa peristiwa belakangan ini yang tersambar petir segala macam, itu kan informasi yang kesiapsiagaan yang harusnya disampaikan ya oleh media ketika dia aware bahwa ini sudah menjelang musim penghujan, musim pancaroba, atau misalnya kalau di Sumatera Utara misalnya saat ini ada letusan Gunung Sinabung, hati-hati. Selain kita masih COVID-19, kita juga harus pakai masker karena ada potensi debu vulkanik, misalnya seperti itu. Itu dapat media berperan untuk menyadarkan masyarakat terhadap potensi bencana yang ada, sehingga membentuk karakter masyarakat. Apakah dia aware terhadap bencana atau tidak aware terhadap bencana. Nah, jadi karena begitu besarnya peran media dalam menyebarkan informasi tentang bencana, jadi pada dasarnya media ini yang mendefinisikan bencana berdasarkan apa yang diberitakan dan apa yang tidak diberitakan. Kita misalnya media tidak pernah memberitakan misalnya potensi, atau jarang sekali memberitakan potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak ada tempat yang aman sebenarnya dari bencana gempa kecuali di Kalimantan dan Papua. Ini kan kita tidak paham. Kenapa? Karena media itu jarang sekali memberitakan itu. Padahal informasi itu karena saya kebetulan sering berkomunikasi dengan teman-teman yang
berhubungan dengan kebencanaan, saya tahu begitu. Tapi media tidak pernah memberitahukan itu begitu. Jadi kalau misalnya di letusan Gunung Sinabung kita merasa ya tidak apa-apalah kalau di Medan begitu ya, karena kita jauh dari Gunung Sinabung gitu ya. Tapi pada dasarnya kan di sini pun kan kita berpotensi terkena debu vulkanik begitu ya. Kalau media tidak mengatakannya, kita biasanya tidak terlalu paham begitu ya, karena misalnya tidak semua orang sensitif secara kesehatan gitu. Nah, sebagian besar, nah ini ya problem ya, karena sebagian besar orang mengetahui peristiwa bencana itu dari pemberitaan media. Ketika bencana, ya kan, masyarakat baik yang dia berada di lokasi bencana maupun kita yang jauh, yang mungkin ratusan kilometer, yang tidak punya kerabat sama sekali di wilayah bencana, ini biasanya kepo ya. Kalau kita kepo, tapi kalau masyarakat yang berada di wilayah bencana, dia akan cari tahu ini bencana apa yang terjadi. Kalau gempa, apakah akan ada tsunami susulan? Kalau sekarang kita udah aware ya, kalau gempa akan ada tsunami susulan. Tapi dulu kita tidak aware loh, karena tidak sering diberitahukan bahwa gempa itu dapat menimbulkan potensi tsunami. Jadi bencana susulannya atau gempa susulannya seperti itu ya. Karena gempa itu misalnya di kasus Lombok, gempa pertama itu lebih kecil daripada gempa berikutnya yang datang sekitar seminggu kemudian. Dan itu masih rentetan peristiwa gempa yang sama. Nah, itu tidak aware, banyak orang yang tidak aware gitu ya. Tapi dengan semakin banyaknya misalnya sosial media dari lembaga-lembaga penanggulangan bencana seperti BNPB, BMKG begitu ya, yang mereka kemudian langsung ya. Kalau dulu BMKG masalah hujan misalnya dulu mereka hanya menyurati pemerintah daerah, sama pemerintah daerah mungkin laporan atau warning dari BMKG cuma masuk tong sampah begitu ya. Sekarang BMKG mencoba improve dengan ini ya, memberikan press release ke media-media secara saya kira lebih ini lagi ya, lebih sering ya, dan karena memang ada beberapa peristiwa seperti yang kemarin di Sumba itu sebenarnya sudah ada early warning system dari BMKG, tapi tampaknya pemerintah daerahnya tidak terlalu aware sehingga banyak korban gitu. Nah, media ini jadi tempat pelarian baik orang-orang yang berada di lokasi bencana maupun orang-orang yang tidak berada di lokasi bencana. Jadi kalau kita misalnya tahu entah itu dari WA group atau misalnya kalau kita merasakan ada getaran gempa, nggak semua orang juga ya aware dengan getaran gempa ya, banyak orang yang tidak aware gitu ya. Kalau tidur aja gitu. Nah itu makanya disebutkan gempa itu tidak membunuh ya, dampaknya yang membunuh karena dia tidur terus akhirnya ketimpa bangunan begitu ya. Gempanya sih cuma bikin goyang-goyang aja gitu. Nah kalau kita misalnya merasa ada getaran, misalnya seperti gempa, kita kan akan lihat TV, akan buka handphone begitu ya. Kalau TV mungkin enggak ya, karena kita lari duluan keluar begitu. Kita akan buka handphone, lihat Twitter, lihat sosial media, sehingga memang media ini menjadi semakin signifikan perannya di dalam kebencanaan. Nah, problemnya apa? Jadi meskipun media secara rutin melakukan peliputan kebencanaan, tetapi tidak ada sistem tata kelola media dalam peliputan kebencanaan. Jadi tata kelolanya baik itu alokasi material, waktu dan sebagainya maupun pelatihan-pelatihan yang secara intensif diberikan kepada jurnalis. Jadi tekanannya itu ya kalau ada bencana ya udah meliput saja. Padahal kan berbeda peliputan kebencanaan dengan peliputan lainnya gitu ya. Karena kebencanaan ini kan kita harus aware juga jenis bencananya seperti apa, kemudian ada empati seperti apa kepada para penyintas, cara mewawancara. Kalau misalnya nanti tugas Anda akan melihat ya rekaman-rekaman wawancara para jurnalis TV ya, itu ada yang suka maksa-maksa, ada yang suka macam-macam gayanya gitu. Karena mereka tidak aware, jurnalis itu kan berupaya mendapatkan gambar atau video yang semakin dramatis ya semakin bagus begitu ya.
Tapi kan permasalahannya tidak seperti itu gitu. Kalau dalam kondisi normal ya, ini kan bukan infotainment begitu ya. Ini adalah peliputan kebencanaan. That's the problem. Jadi tidak ada tata kelola media dalam peliputan kebencanaan. Ini problemnya. Kemudian misalnya dari sisi alokasi sumber daya, media ini membuat para jurnalis bekerja di lokasi bencana dengan kondisi yang buruk tanpa persiapan yang cukup. Misal, seperti untuk menembus wilayah yang terdampak longsor, ya udah jurnalisnya disuruh aja pergi ke sana begitu. Gimana dengan transportasinya? Ya cari di sana begitu. Jadi memang bebannya itu sangat banyak begitu ya. Belum lagi kerja intinya peliputannya ya untuk mencapai lokasinya saja begitu kan, itu sudah menjadi problem bagi para jurnalis. Jadi alokasi sumber daya oleh media ini sangat sangat jarang media yang melengkapi diri, yang punya prosedur untuk untuk merespon bencana itu seperti apa. Kemudian dari sisi peliputan, media umumnya hanyalah dalam bentuk reaksi terhadap bencana yang sudah terjadi. Jadi kalau sudah ada bencananya, baru kemudian diliput. Kalau saya selalu bilang, ya tunggu ada yang mati, baru kemudian ada liputannya gitu ya. Tapi kan kita kemarin belajar manajemen bencana, ya ada 4 fase ya. 4 fase mulai mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga recovery. Nah, isunya secara umum, dalam 4 fase manajemen bencana itu biasanya media jarang terlibat di misalnya mitigasi, kesiapsiagaan, apalagi sampai recovery. Recovery itu biasanya sudah lepas gitu ya, diserahkan saja kepada pemerintah misalnya untuk pembangunan apakah hunian sementara, apakah kemudian relokasi dan sebagainya. Itu jarang sekali, kalau tidak ada problem itu jarang sekali media masih melakukan peliputan ke sana begitu ya. Jadi ya kalau sedang terjadi bencananya saja, maka kemudian dibuatlah peliputan. Jadi yang menarik bagi media ini adalah bahwa bencana itu adalah peristiwa yang tidak biasa dan mengejutkan. Jadi kalau sehari-hari meskipun misalnya Gunung Sinabung itu statusnya masih siaga misalnya, bukan siaga ya, siaga ya, ada beberapa status gunung api, nanti kalian bisa cek itu ya. Tapi karena tidak ada semburan ya, baik itu awan panas, baik itu lava dingin begitu ya. Jadi itu media tidak akan mengalokasikan spot baik itu maupun jurnalisnya gitu ya, pemberitaannya ketika dalam keadaan damai gitu, walaupun potensi bencananya ada gitu ya. Jadi media ini biasanya lebih bersemangat untuk memburu berita, update terbaru dari kejadian bencana. Jadi kalau sudah ada kejadian bencana, sudah ada yang meninggal terutama begitu ya, itu baru kemudian semangat ya. Nah, fokusnya ini dalam produksi media, ini kita harus lihat ya, kelayakan sebuah berita itu menjadi sangat penting untuk ditelaah. Nah, nanti Anda yang tertarik dengan di bidang jurnalistik ya, itu boleh misalnya menelaah berita-berita kebencanaan, baik itu berita yang bentuknya tulisan maupun video dalam bentuk laporan seperti televisi. Kan bisa dilihat ya, Anda bisa follow akun YouTube ya, beberapa organisasi beberapa stasiun televisi di Indonesia, itu bisa dilihat gimana sih cara pemberitaan media-media di Indonesia dalam pemberitaan kebencanaan. Nah, saat bencana, fokus media ini adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin, baik dengan menggunakan data yang ada saat itu maupun data lama. Jadi misalnya kalau Gunung Sinabung meletus, media akan merefer atau menceritakan kembali sejarah Gunung Api Sinabung, kapan pernah meletus terakhir kali, terus sudah berapa banyak korbannya begitu ya, hingga media menurunkan jurnalis ke lokasi bencana. Nah, media terutama televisi nasional ini membingkai peristiwa bencana biasanya dari sisi pemerintah atau otoritas penanggulangan bencana BNPB atau BPBD. Jadi mereka memang lebih tertarik pada berita yang lebih umum seperti jumlah korban, pemicu bencana, daerah-daerah yang terdampak daripada mengangkat cerita-cerita para penyintas. Jadi nanti memang ada sih cerita para penyintas ya, para korban itu bagaimana terjadi bencana. Tapi mereka akan lebih fokus untuk mendapatkan informasi jumlah korbannya berapa ya, gitu
begitu ya, seperti yang saya ceritakan waktu yang lalu ya, waktu gempa Bali ya, ketika wawancara BPBD, si Bapak BPBD-nya baru menceritakan tentang tentang kronologi kejadiannya, tiba-tiba ada ucapan tentang jumlah korban, itu media langsung fokus berapa sih jumlah korbannya begitu ya. Jadi memang karakternya seperti itu. Nah, mohon maaf jika ada backing vokal. Apa aku yang harus pindah ya? Nah, kompetisi media dalam peliputan bencana, pada saat terjadi bencana, ini media berlomba untuk menyajikan informasi yang terbaru. Jadi media saling bersaing di antara sesamanya, ya. Jadi misalnya televisi dengan televisi, televisi dengan koran misalnya. Saya kira koran tidak ya, biasanya dengan radio misalnya, bahkan dengan warganet. Nah, ini sekarang pesaingnya media ini adalah warganet yang merupakan prosumer berita bencana. Ada yang tahu kepanjangan prosumer? Ada yang tahu kepanjangan prosumer? Ada yang tahu nggak? Ayo coba googling. Cepet-cepetan nih, cepet-cepetan. Ayo, cepet-cepetan googling. Prosumer apa? Dari dulu kan kita mati, Pak. Ada yang sudah dapat? Silakan siapa? Prosumer adalah lakuran dari kata produser atau profesional dan customer, Bu. Customer. Ya, iya, customer. Consumer, produser dan konsumer. Jadi di era sosmed sekarang kita memang mengkonsumsi ya, kita menjadi konsumer dari berita, tapi juga kita menjadi produser. Jadi makanya namanya prosumer, produser dan konsumer ya. Jadi warganet ya, setiap warganet ini dapat menjadi prosumer. Jadi saingan media itu ya termasuk juga warganet gitu. Nah, jadi ada kompetisi media dalam peliputan bencana, terutama persaingan kecepatan dalam membuat media mengirim informasi setengah matang, tidak berdasarkan riset yang memadai hingga dapat menyebabkan disinformasi bahkan kepanikan di masyarakat ya. Jadi kadang-kadang kan ada kesalahan atau misalnya itu bukan dari otoritas penanganan bencana begitu ya. Nah, ini yang sering sekali karena kompetisi dalam kecepatan ini tadi, maka media kemudian langsung aja siaran langsung, kadang-kadang langsung update buat artikel untuk diupdate di website atau di sosial media begitu ya. Nah, organisasi media umumnya memiliki sumber daya yang terbatas. Ini problemnya. Organisasi media ini sumber daya terbatas dalam peliputan bencana. Sehingga narasi bencana dibuat oleh media tidak jelas. Ya, jadi gini, misalnya bencananya kejadiannya memang di Sumatera Utara. Tetapi kan berapa sih? Misalnya Sumatera Utara, daerah mana kemarin yang banjirnya gede banget itu? Lubuk Pakam ya. Nah, jurnalisnya satu media itu belum tentu ada di Lubuk Pakam gitu. Lubuk Pakam itu masih dekat ya, lumayan dekat dari Medan. Bayangkan kalau misalnya kejadiannya di Nias Selatan, masuk dalam gitu ya. Jadi memang sumber daya terbatas gitu, tapi sering sekali karena harus liputan live begitu, ya udah langsung aja, jadi nanti kejadiannya itu di Nias Selatan masuk dalam, jurnalisnya itu ada di Medan gitu ya, terus medianya TV-nya ada di Jakarta. Jakarta ke Medan tuh lebih dekat daripada Medan ke Nias Selatan sebenarnya gitu ya, jaraknya itu sebenarnya lebih jauh dari Medan ke Nias Selatan. Nah, tapi itu problemnya, media harus siap karena ada kompetisi ini tadi. Terkadang yang harus disiapkan oleh si media sebenarnya adalah memberikan informasi kepada siapa? Kepada orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kepada siapa? Kepada publik. Publik itu bukan yang terdampak. Jadi kayak televisi nasional itu siapa sih yang mereka sajikan informasi? Itu kan publik luas, bukan si penyintasnya.
gitu ya. Penyintasnya itu, Anda bayangkan kalau misalnya terjadi gempa, heboh lah media membuat pemberitaan, breaking news dan sebagainya. Itu kan kalau orang gempa nggak akan nonton TV, iya kan? Jadi publik yang luas yang tidak merupakan korban dari bencana ini sebenarnya yang dipenuhi informasinya oleh si media gitu. Tapi kan supaya apa? Supaya dalam kompetisi kecepatan itu medianya menang gitu ya. Jadi harus cepat-cepatan begitu ya. Nah, jadi karena memacu dalam perlombaan kecepatan, ini beberapa penelitian tentang media massa dan bencana menunjukkan bahwa media menyampaikan informasi yang tidak akurat, bias dan berlebihan, drama ya, drama. Nah, kemudian ini overabundance atau informasi yang berlebihan. Ini sebuah survei yang dilakukan pasca 9/11. Ada yang ingat nggak sih tragedi 9/11 11 September? Ada yang ingat? Two Towers, WTC, World Trade Center di New York. Tahu Bu, yang di Amerika ya Bu ya? Iya, tahun berapa itu? Tahun 2001 Bu. Oke, nah tahun 2001. Jadi setelah peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, ini ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa publik merasa bahwa terlalu banyak liputan media tentang tragedi itu. Jadi overabundance ya, overabundance of information, banjir informasi, berlebih-lebihan, ya, lebay bahasa Indonesianya ya, bahasa slangnya ya. Nah, ini bisa dilihat nih pada masa pandemi COVID-19 muncul istilah infodemik. Infodemik. Ini gabungan dari informasi dan epidemi yang mengacu pada penyebaran informasi yang akurat dan tidak akurat tentang pandemi. Informasi tentang pandemi dapat berubah menjadi infodemik ketika informasi baik yang valid maupun yang tidak ini menimbulkan ketakutan sehingga menjadi sulit bagi kita untuk mempelajari mana informasi yang penting dan yang tidak penting. Mana informasi yang penting dan tidak penting tentang pandemi tersebut gitu. Nah, ini namanya infodemik. Kita overabundance, kita kebanjiran informasi ke setiap hari sampai orang muak ya, sampai orang muak menerima update tentang tentang COVID-19. Dan itu banyak sekali yang tidak akurat. Ini yang namanya menjadi infodemik. Kemudian perkembangan teknologi media dalam penyebaran berita bencana, ini dalam sistem media global ini memang bencana dikonstruksi melalui interaksi antara media lama dan media baru. Setiap organisasi media tolong siapa? Setiap organisasi media sekarang sudah punya akun media sosial juga. Nah, mereka biasanya mempekerjakan editor media sosial sebagai langkah pertama untuk menggabungkan antara media konvensional ya, mengintegrasikan media konvensional dengan media baru. Nah, jadi media konvensional dan media baru ini sekarang sama-sama dipakai untuk berkompetisi dalam kecepatan menyampaikan informasi terbaru kebencanaan. Hal ini yang semakin menambah kompleksitas operasional media pada saat bencana. Nah, kemudian tidak cukup hanya TV-nya saja berlomba begitu ya, tapi media sosialnya si televisi juga berlomba cepat-cepatan menyampaikan informasi begitu ya. Nah, peran media dan jurnalis lokal ini yang menarik ya. Jadi pada hari-hari pertama pasca bencana ini biasanya media nasional terutama televisi ini akan membombardir khalayak ya dengan begitu banyak informasi sehingga semakin sulit kita untuk melihat gambaran bencana yang terjadi karena riuhnya pemberitaan. Kita di tengah banyaknya pemberitaan kita justru sudah tidak jelas ini bencananya apa begitu ya, seperti di Palu itu banyak sekali hoax yang beredar sehingga yang terjadi orang malah ketakutan kemudian berupaya untuk keluar dari Palu misalnya pada saat itu mereka memenuhi bandara
karena mereka mendapatkan informasi yang banyak sekali bahwa akan ada bencana susulan yang lebih besar, bahwa akan ada bencana yang akan menenggelamkan kota Palu begitu. Nah, liputan media nasional umumnya berisi informasi dari otoritas di tingkat atas, pemerintah pusat ya, karena yang paling gampang seperti itu. Miskin dengan fakta-fakta yang diambil dari sumber lokal, maka media dan jurnalis lokal berperan penting untuk menyampaikan fakta tentang bencana dari versi warga setempat. Berita dari media dan jurnalis lokal ini melengkapi pemberitaan media nasional dan mengembalikan fokus pemberitaan pada cerita para penyintas. Misal, pada saat bencana Lombok, waktu itu yang paling heboh adalah masalah status. Apakah bencana Lombok, gempa Lombok itu bencana daerah atau bencana nasional? Dan itu menjadi komoditas para politisi antara pemerintah dan oposisi ya. Oposisi waktu itu menginginkan bencana Lombok itu menjadi bencana nasional. Sementara secara undang-undang dari beberapa kategori penilaian, karena kan kita punya undang-undang penanggulangan bencana, bencana Lombok itu tidak masuk dalam kategori bencana nasional. Kenapa? Karena pemerintah daerahnya salah satunya itu belum lumpuh. Nah, ketika pemerintah daerah lumpuh, seperti di Aceh ya, itu pemerintah daerah lumpuh ya, karena kantor-kantor sudah rusak, pemerintah sama sekali tidak bisa berjalan begitu ya. Ketika pemerintah daerah sudah lumpuh, kemudian jumlah korban dan sebagainya, seperti itu barulah bisa ditentukan sebagai bencana nasional. Jadi secara undang-undang bencana Lombok itu, gempa Lombok itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori bencana nasional. Tapi oposisi pada saat itu menginginkan agar bencana Lombok itu dijadikan bencana nasional. Jadi keriuhannya itu soal status bencana, bukan soal masyarakatnya di sana nggak makan, nggak dapat air dan sebagainya. Itu sebabnya media lokal, jurnalis lokal itu menjadi penting perannya di dalam pelaporan kebencanaan, karena sering sekali peristiwa bencana itu menjadi komoditas politik, komoditas ekonomi bahkan ya, gimana caranya dapat duit lebih banyak lagi ya. Misalnya Pak Menteri Sosial kita yang bermarga batubara itu ya, nah itu tertangkap ya. Nah, komoditi jadinya bencana itu. Nah, jurnalis lokal ini mengembalikan fokus pemberitaan kepada cerita para penyintas. Permasalahan yang real yang dihadapi para penyintas. Tidak ada air, tidak ada toilet, tidak ada makanan. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang real yang dihadapi oleh para penyintas. Nah, jadi bagaimana seharusnya tata kelola media dalam peliputan bencana? Yang pertama tentu saja ini media harusnya tidak menunggu datangnya bencana. Ini problem yang sangat utama, yang sangat penting ya. Jadi jangan sampailah jatuh korban, baru kemudian media memberitakan kebencanaan. Karena media ini punya potensi untuk menciptakan masyarakat yang resilient, yang tangguh terhadap bencana, dengan berperan dalam 4 fase manajemen bencana tadi. Jadi dia coba nanti kalian balik lagi ke PowerPoint manajemen bencana, Anda akan lihat dalam setiap fase itu apa sih bentuk komunikasi, apa peran media yang dapat dilakukan di dalam 4 fase tersebut. Kalian bisa cek di situ. Kemudian media harus mengalokasikan waktu, energi, dan sumber daya lain untuk membuat dan melaksanakan serta mengevaluasi manajemen peliputan kebencanaan yang mengutamakan kepentingan para penyintas. Jadi bukan kepentingan ekonomi ininya ya, medianya ya, bukan untuk kepentingan cepat-cepatan pemberitaan ya. Ini kadang-kadang yang utama adalah siapa cepat dia yang paling ini gitu ya, yang paling keren gitu ya. Bahkan kadang-kadang misalnya gini, kok di Metro TV korbannya 10, di TV One kok korbannya 12 gitu. Itu sering terjadi gitu, karena saya nggak tahu apakah dinaik-naikkan begitu kan, ataukah memang informasinya valid gitu. Jadi itu menimbulkan kebingungan justru. Nah, salah satu bentuk tata kelola media adalah dengan melakukan pelatihan juga ya, pelatihan terhadap para jurnalis dalam peliputan kebencanaan. Nah, saya kira di sini Universitas UMA salah satunya dengan kita membuat mata kuliah komunikasi bencana, ini adalah upaya untuk walaupun nanti kawan-kawan ada yang masuk mau menjadi jurnalis, menjadi wartawan, sudah punya sedikit pemahaman ya tentang peliputan kebencanaan. Nah, kita lihat ini ya.
Bagian berikutnya, peran jurnalis dalam peliputan kebencanaan. Ini beberapa organisasi media ini memang memiliki kebijakan tentang peliputan kebencanaan untuk memandu para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Namun, sebagian besar organisasi media ini tidak memiliki kebijakan khusus dalam peliputan kebencanaan. Akibatnya, ketika terjadi bencana, jurnalis dipaksa untuk segera mengumpulkan dan membuat berita. Dan kadang-kadang, terutama nanti ya, kita akan lihat ya. Nah, makanya kemarin saya minta kalian untuk memantau televisi ya saat gempa Bali kemarin ya. Karena di situ kita akan melihat bagaimana chaos ya, bagaimana data-data itu, informasi itu kadang-kadang saling bertentangan begitu ya. Bagaimana media mengupdate begitu cepat, berburu ya, beberapa jumlah korban, terdampak di mana gitu ya. Nah, terkadang ini saling bertentangan ya, sehingga jurnalis harus dipaksa memilih. Misalnya dari camat mengatakan jumlah korbannya udah ada 12. Dari BPBD katanya jumlah korbannya hanya 8. Which one? Biasanya mungkin jurnalis milih yang paling banyak ya, karena kata camat. Nah, ini yang harus dilakukan oleh jurnalis. Jadi pemberitaan yang tidak akurat di masa bencana ini adalah dampak dari pertama tidak ada manajemen peliputan kebencanaan. Jadi kesalahan ada di organisasi medianya, sehingga beban kerja jurnalis ini menjadi sangat berat. Kehadiran internet dan berkembangnya jurnalisme warga ini semakin besar, membuat tekanan terhadap jurnalis ini agar mampu memverifikasi seluruh informasi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Karena kan kalau jurnalis warga misalnya, ada Kezia misalnya di lokasi ya, dia bukan jurnalis, tapi dia membuat unggahan tentang misalnya banjir bandang gitu ya. Ini saingan dari media-media konvensional gitu, karena dia bisa langsung rekam, dia ada di lokasi kejadian, dia upload. Makanya sering juga misalnya TV itu mengambil rekaman dari akun media sosial, footage dari si warganet itu tadi begitu, karena ya mereka memang media itu kan tidak punya wartawan di semua tempat begitu ya. Nah, tapi kan bisa saja misalnya ya Kezia iseng aja gitu. Memang ada banjir bandang, tapi nggak segede itu gitu. Tapi dia punya rekaman dari peristiwa yang lalu atau rekaman dari tempat yang lain. Bisa nggak? Bisa. Nah, ini tugasnya jurnalis untuk memverifikasi informasi yang banyak sekali beredar di internet. Jadi belum pun ke lapangan itu sebenarnya sudah banyak sekali informasi. Kalau jurnalis harus memilih jurnalis itu harus mampu memilih, memverifikasi dari sekian banyak informasi, dari sekian banyak unggahan yang ada di media sosial. Nah, selanjutnya ini pada saat peristiwa bencana ini jadi tadi ya pertama tentu saja jurnalis ini melaporkan apa yang dia lihat. Tetapi sebagian besar laporan jurnalis ini sebenarnya adalah hasil dari pengalaman atau pengamatan orang lain atau terutama para penyintas. Oleh karena itu jurnalis sangat bergantung pada orang lain, pada si penyintasnya, dan dituntut agar mampu menilai kesahihan ya validitas informasi yang diberikan. Ya kan kita tidak tahu, masyarakat ini mungkin ada yang mungkin memang sengaja berbohong atau mungkin dia memang silap begitu ya, tapi memberikan informasi yang salah misalnya begitu kan, itu bisa saja terjadi. Jadi cerita para penyintas, narasi yang disampaikan, kengerian, ketakutan, upaya menyelamatkan diri hingga luka dan kematian yang orang terdekat, ini adalah daya tarik utama yang dieksplorasi oleh para jurnalis. Jurnalis ini sebenarnya dapat berperan lebih daripada sekadar memberikan informasi atau memberitakan jika dia memiliki empati. Jadi jurnalis ini bisa menjadi terapis ketika si jurnalis mampu mendengarkan dan berempati kepada penyintas. Jadi memberikan waktu, enggak mencari drama atau memburu-buru atau semacam memaksa ya. Kadang kan ada beberapa penyintas itu memang yang tidak siap untuk diwawancara. Nah, ini jurnalis yang mampu berempati terhadap penyintas, ini justru menjadi terapis. Kenapa? Karena pada saat itu orang kan ingin bercerita ya. Ketika terjadi bencana kan kita ingin bercerita, maka kemudian kita update sosmed ya.
Kenapa? Karena kita ingin bercerita. Ketika kita bercerita, ada yang plong di hati, ketakutan, kengerian. Itu ketika kita ceritakan, itu kadarnya akan semakin berkurang. Maka bergibah itu pada 1-2 momen itu baik gitu ya. Nah, empati ini keterampilan manusia, bawaan ya, bawaan yang ada yang memilikinya, ada yang tidak memilikinya. Tapi kalau Anda sebagai jurnalis, terutama di wilayah bencana, Anda wajib untuk berempati terhadap para penyintas. Terkadang ya memang nanti kalau kalian menghadapi misalnya ya beberapa ini fakta ya, saya di penyintas di pengungsian Sinabung itu songong-songong gitu ya. Nanti kalau kalian bawa bantuan misalnya nih ya, bawa bantuan, kadang-kadang ibu-ibu itu kan suka dibawain sirih gitu. Nanti dilihatnya nih, sirih kalian ini nggak yang bagus, dibalikinnya lagi gitu. Ada yang seperti itu, ada juga yang modelnya nanya bantuannya, apa sih bantuan yang dikasih? Itu di Lombok juga banyak yang seperti itu. Penyintasnya orang-orang kaya, lebih kaya daripada yang ngasih bantuan, ada gitu. Tapi sebagai jurnalis, hal-hal seperti itu bukan untuk itu justru karakter yang harusnya kita bisa ya mungkin disimpan lah ya, karena pada saat itu memang terjadi bencana. Apa yang dilakukan oleh jurnalis ini harus tetap menunjukkan empati. Dan ketika dia mampu berempati kepada penyintas, ini beberapa jurnalis misalnya ada anchor ya dari CNN, ini tiba-tiba ketika pelaporan badai Katrina ya di Amerika Serikat dia menjadi sangat populer karena dia mampu menunjukkan empati, karena dia mampu mengeksplor informasi sekaligus empati kepada penyintas dari badai Katrina di Amerika Serikat. Nah, tapi tidak sedikit juga ini jurnalis menekan para penyintas ini. Salah satu yang menyebabkannya adalah bahwa pada tahap awal ini kan tidak ada informasi tentang apa yang terjadi ya. Jadi sementara si jurnalis dari media ditekan, harus tahu nih informasi spesifik tentang kerusakannya apa, kehancurannya, jumlah korban dan sebagainya. Maka kemudian yang dikejar-kejar itu misalnya lembaga penanggulangan bencana atau misalnya pemerintah daerah, camat atau kepala desa, kepala dusun yang juga pada saat itu kan sebagai korban dari bencana, begitu ya. Nah, ini suatu problem. Kemudian ada karakter sensasionalisasi ya, sensasional di media itu semakin sensasional itu semakin menarik begitu. Maka ketika diwawancara jurnalis itu terutama untuk TV itu berharap supaya gimana sedramatis mungkin gitu ya, supaya informasi yang dikasih itu supaya penyintas yang diwawancara itu ya nangis, ya teriak, ya sedih begitu ya. Sementara beberapa misalnya terutama lembaga-lembaga seperti BNPB, BMKG ini kan bahasanya non emotif ya, jadi tidak emosional begitu ya. Jadi sementara keinginan jurnalisnya itu kalau bisa responnya itu emosional supaya iya dramanya ada begitu ya, semakin drama semakin bagus, itu problemnya. Nah jadi maka kadang-kadang yang memprovok itu justru jurnalisnya gitu. Demo misalnya ya, kalau nggak ada bakar-bakar itu nggak masuk gitu, nggak bakal disiarkan. Makanya bakar ban gitu ya. Nah itu sering sekali saya hadapi di lapangan dulu ya. Bakar ban lah, bakar-bakar lah supaya dramanya ada gitu ya. Kalau aksi damai tidak terlalu menarik begitu ya bagi para jurnalis. Nah kemudian, tidak semua jurnalis ini cukup tanggap atau peka untuk memilih gaya wawancara yang sesuai dengan keadaan. Beberapa tidak cukup berpengalaman atau tidak merasa perlu untuk mengubah gaya mereka yang biasa. Jadi memang ada yang ya gayanya memang seperti menuntut ya, harus ngasih tahu informasi. Sementara kan dalam kondisi misalnya, terutama ketika terjadi bencana kan orang tertekan. Berapa korbannya Pak? Berapa korbannya Pak? Gimana perasaannya? Bapak punya ibu ada firasat nggak? Itu pertanyaan yang paling norak ya. Jadi nanti kalau kalian jadi jurnalis jangan tanya, kalau kalian menjadi keluarga, menjadi wartawan kemudian wawancara baik itu korbannya atau keluarganya, jangan nanya ada firasat ya. Itu pertanyaan yang paling memalukan.
kalau kita punya firasat gitu ya, pasti kita akan larang orang untuk melakukan sesuatu begitu ya. Jadi itu hal yang sangat ini ya, sangat tidak etis ya, tidak manusiawi ya. Nah, ini jurnalis juga kerap ini menghubungi korban atau keluarganya sebelum lembaga penanggulangan bencana tiba. Jadi ini kadang-kadang menekan juga ya, gimana misalnya kecelakaan gitu ya, diwawancara keluarganya. Salah satu misalnya entah keluarga pilot atau keluarga pramugari dan sebagainya, itu kemudian ditanya begitu ya, kemudian itu menjadi tekanan mental bagi keluarga atau komunitasnya, tetangganya gitu ya. Nah, sama seperti tadi media ya, jenis informasi yang dibutuhkan media, ini juga jenis informasi yang harus didapat oleh jurnalis. Pertama, yaitu mereka akan tertarik pada informasi tentang dampak kerusakan, kehancuran, korban jiwa. Bahkan terkadang ngejar gitu ya, nyari data pada saat bahkan belum ada data tentang situasi di tahap awal bencana. Nah, selalu yang ditanya adalah dampaknya apa, ya. Berapa jumlah korban jiwanya, berapa yang meninggal, berapa yang luka-luka dan seterusnya. Jadi dan untuk melakukan wawancara, ini sering sekali jurnalis ini mencari penyintas yang paling rapuh, yang paling emosional gitu ya, agar mampu mengekspos kerentanan para korban. Nah, kan problemnya di situ, mencari drama gitu ya. Jadi kemudian ini sedikit sekali alokasi waktu untuk menelaah data tentang bencana yang terjadi. Jadi biasanya misalnya tentang beberapa kasus misalnya badai misalnya ya di Indonesia. Itu kan sebenarnya banyak data yang bisa dipakai, bisa dibaca, tapi jurnalis itu fokus hanya dari hasil wawancara saja. Bahkan yang penting ada perwakilan dari lembaga terkait. Bahkan kadang-kadang bukan akademisi gitu ya, hanya humasnya saja yang bahkan tidak terlalu memahami ininya ya, memahami konteksnya begitu. Itu ya. Jadi memang karena tekanan pekerjaan tadi harus cepat gitu. Jadi nggak sempat untuk melakukan semacam telaah atau semacam riset gitu. Nah, kondisi ini kemudian diperparah karena ada perkembangan teknologi media. Jadi memaksa jurnalis untuk bekerja semakin cepat, harus lebih cepat daripada warganet. Gaya pemberitaan kebencanaan di media baru ini bisa dilihat ya. Jadi kalau di media konvensional ini jurnalis profesional adalah sumber utama pemberitaan. Jadi kita mengakses informasi itu dari lembaga media, televisi, koran dan sebagainya gitu ya. Nah, pada era digital informasi kebencanaan ini dapat diproduksi oleh semua warganet. Yang ditampilkan di media sosial umumnya ini data mentah, baik berupa foto, video tanpa informasi yang lengkap. Misalnya banjir woi gitu ya. Banjirnya di mana? Kapan? Kan itu di MAW1 hanya tidak ada gitu. Pokoknya udah unggah aja gitu ya, sudah memposting di sosmed udah keren aja gitu ya. Nah, ini yang seperti ini pesaingnya. Jadi warganet yang menjadi prosumer itu tadi justru memang cepat tapi tidak memenuhi kaidah jurnalistik. Tapi itu kemudian menjadi pesaing dari para jurnalis profesional. Nah, ini yang salah kalau kemudian jurnalis harus dipaksa untuk sama cepat dengan warganet yang membuat unggahan yang sebenarnya tidak memenuhi kaidah jurnalistik begitu. Nah, ini ya saya kira itu untuk materi kita, saya kira untuk media dan peran media dan jurnalis tadi sudah kita lihat ya dalam konteks positif dan negatifnya. Nah, ini tugas untuk kalian untuk minggu depan nanti, deadline-nya minggu depan ya. Ini coba cari rekaman wawancara media. Yang paling asik memang yang wawancara ya, jadi kita bisa lihat itu gayanya jurnalisnya seperti apa pada saat bencana. Bencana apa aja? Bencana alam boleh, bencana non alam boleh, COVID boleh, bencana kemanusiaan boleh, perang dan sebagainya. Ada perang ya? Ada dong perang. Indonesia masih perang kok di Papua ya, masih konflik-konflik lainnya boleh. Jadi rekaman wawancara media pada saat bencana yang menunjukkan cara kerja jurnalis,
ini cari dua. Satu, gaya jurnalis yang menunjukkan empati kepada para penyintas, atau bukan atau ya, dan yang menekan penyintas. Nanti kalian kasih kasih keterangan. Misalnya nanti kan rekaman itu mungkin ada 2 sampai 3 menit, kalian telaah. Di sini dia sebenarnya menunjukkan empati. Bisa satu video, bisa bisa 2 video. Video yang satu dia menunjukkan empati, satu wartawan A misalnya menunjukkan empati kepada penyintasnya, yang video berikutnya wartawan atau jurnalis B, anchor ya, pembawa berita yang B atau jurnalis yang di lapangan itu menekan para penyintas ya, menekan itu dalam artian misalnya pertanyaan-pertanyaan tidak relevan begitu ya, hal yang seperti tadi yang saya bilang ada firasat atau tidak, itu kan sesuatu yang sangat tidak relevan dengan yang menekan dan tidak relevan terhadap kondisi si penyintas atau keluarganya gitu ya. Atau bisa juga misalnya kepada bukan hanya penyintas atau keluarganya, bisa juga kepada lembaga penanggulangan bencana, karena jurnalis biasanya yang ditanyakan itu berapa jumlah korban itu. Padahal BPBD, BNPB misalnya kan tidak langsung bisa mendapatkan data secepat itu gitu. Nah, itu juga bisa itu juga salah satu contoh yang menunjukkan gaya jurnalis di dalam melakukan wawancara yang bentuknya adalah bersifat menekan gitu ya. Jadi cari yang gaya wawancara yang positif, cari gaya wawancara yang negatif. Nah, ini tugas Anda individual. Kita akan diskusi minggu depan. Kita kumpul di GCR ya. Anda bisa kumpulkan video nggak di GCR? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Jadi nanti masukkan di video. Bisa lebih dari satu video kan ya, masuk di GCR kan? Jadi nanti bikin 2 video. Kalau memang diperlukan 2. Jadi bisa satu wawancara, ada gaya jurnalisnya yang memang empati, ada satu wawancara di mana ada bentuk jurnalisnya wawancaranya yang menunjukkan empati jurnalis, tapi di kesempatan lain dia menekan si narasumbernya, penyintasnya terutama. Jadi di satu wawancara itu bisa dua-duanya ada. Atau kalau memang ini perlu 2 video, kalian buat 2 video. Sekaligus buat keterangannya ya. Jadi keterangannya itu boleh di dalam komen kalian, di tugasnya, boleh bentuknya di Word ya, tidak ada masalah. Gitu dia. Saya stop share dulu. Nah, saya akan stop recording-nya.